Terdengar, Bu. Siang, Bu, terdengar. Oke, saya mulai ya, udah lewat 5 menit. Daftar hadir jangan lupa diisi. Materi hari ini ada di pertemuan ke-7 PPT-nya. Oke. Dikit lagi penghabisan bab 6 kita. Ekuasi Newton. Minggu Sabtu nanti kita UTS ya. Materi sampai yang hari ini. Jadi nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Bukan nggak terlalu banyak. Materi cuma ada di 2 pertemuan. Pertemuan minggu lalu dengan pertemuan minggu ini. Banyak sih metodenya. Intinya pahami cara kerjanya aja sih. Oke. Metode kuasi Newton kalau yang ngambil analisis numerik sudah pernah juga sebenarnya. Sudah ada yang pernah ngambil belum analisis numerik? Ada yang pernah ngambil analisis numerik? Belum ya? Belum, Bu. Kalau saya dulu ngajar analisis numerik ada di mata kuliah analisis numerik ini. Jadi dia itu sesuai namanya kuasi Newton, berarti dia penurunan dari metode Newton. Sama kayak minggu lalu kita punya matriks Hessian, jadi XI plus 1 sama dengan XI dikurang JI inverse kali decrement FXI. Di mana matriks Hessian JI itu disusun dari turunan parsial kedua dari F dan bervariasi dengan vektor desain XI. Ya, XI untuk fungsi tujuan yang non kuadratik. Jadi J itu kita dapat dari turunan parsial kedua. Kemudian ide dasar dari metode kuasi Newton atau bisa juga disebut dengan metode metrik variabel, yaitu untuk mengaproksimasi nilai matriks Hessian dengan matriks AI atau JI inverse dengan another matriks lainnya BI. Menggunakan turunan pertama parsial dari F. Jadi JI inverse itu akan diaproksimasi. Tahu kan istilah aproksimasi? Dilihat kedekatan nilainya dengan BI. Jadi XI plus 1 sama dengan XI dikurang. Jadi JI inverse itu bisa juga sama dengan lambda I bintang kali BI. Jadi JI inverse sama dengan lambda I bintang kali matriks BI. Nah, seperti itu. Di mana lambda I bintang itu merupakan panjang langkah optimal sepanjang pencarian SI. Jadi SI itu sama dengan negatif dari BI dikali decrement FXI. Jadi kita bisa lihat di metode steepest descent, cara mencari BI itu sama dengan kita set ya, BI itu sama dengan identitas. Kemudian perhitungan BI, jadi kita pakai 694, ya ini 694 ini, untuk mengaproksimasi inverse dari matriks Hessian. Jadi BI itu ekuivalen ya, sama dengan AI inverse. Jadi pertama kita expand dulu, kita perluas dengan menggunakan direct Taylor. Jadi decrement Fx itu akan ekuivalen dengan Fx0 tambah J0 kali X min X0. Kita ambil 2 titik, XI dengan X plus 1, pakai matriks AI untuk mengaproksimasi J0. Jadi yang di atas ini, FI plus 1, itu Fx0 tambah AI. Ya kan, J0-nya kan diaproksimasi. Karena AI diaproksimasi J0. Jadi yang J0 itu terganti AI, XI plus 1 dikurang X0. Kalau disimplifikasi, bisa juga jadi decrement FI, itu decrement Fx0, ditambah AI, kali XI dikurang X0. Harus ke contoh, itu baru paham ya. Kemudian pengurangan ya, jadi 698 kalau kita kurangkan 697. Nah, 698 dan 697. Nih.
698 kalau dikurangi dengan 697, jadi kita dapatnya nih AI DI sama dengan GI. Kan nggak ada DI. Ya, DI itu sama dengan XI plus 1 dikurang XI. Jadi GI-nya itu FI plus 1 dikurang FI. Saya bantu turunin dulu. Jadi 698 dari 697. Jadi kalau pengurangan 697 dikurang 698. Jadi dikreman FI plus 1 dikreman F X0 ditambah AI XI plus 1 dikurang X0. Nanti sini dikreman FI dikreman FX0 matriks AI dikali ya. XI dikurang X0. Jadi kalau dia dikurang, kalau dikurang kan jadi dikreman FI plus 1 dikurang dikreman FI. Ini kalau kurang dia kan habis. AI-nya tetap XI plus 1 dikurang X0 dikurang AI XI dikurang X0. Ya, ada min X0-nya selesai kan. Jadi sama dengan AI kali XI plus 1 dikurang AI XI. Jadi dikreman FI plus 1 dikurang FI itu sama dengan GI. Oke. Jadi ini bisa diberesin jadi AI XI plus 1 dikurang XI. Nah, ini saya buat sini AI XI plus 1 dikurang XI itu sama dengan dikreman FI plus 1 dikurang dikreman FI. Oke. Jadi XI plus 1 kurang XI itu sama dengan DI, di bawahnya ada gantinya. Dikreman FI plus 1 dikurang dikreman FI itu sama dengan GI. Kemudian bisa juga yang ini, AI, DI, GI itu bisa juga kita buat, jadi DI itu sama dengan BI kali GI, karena BI itu sama dengan AI inverse. Jadi kan AI kali DI sama dengan GI. DI itu sama dengan AI, diinverskan kali GI. AI inverse itu BI ya, jadi BI kali GI. Oke, dia digunakan untuk mengaproksimasi inverse dari matriks Hessian, J0 inverse. Jadi dari sini kita dapat menyatakan, dia menyatakan sistem persamaan dari N, di mana N kuadrat dari elemen BI akan diketahui. Kalau N-nya besar 1, maka BI itu tidak unik. Jadi kita akan buat BI sampai mencari nilai J0 inverse. Oke, teknik numeriknya terus berhitung untuk nyari matriks BI, itu namanya proses iteratif. Jadi yang jadi perhatian bahwa ini, yang di 6102 ini, dia harus simetri matriksnya, biar dia bisa punya inverse ya kan, bukan simetri, dia harus bentuknya simetri dengan definite positif, biar bisa kita dapat matriks BI-nya. Terus kalau BI-nya simetri dengan definite positif, maka BI plus 1-nya juga pasti akan definite dengan simetri. Nah, pertama, update peringkat pertama, bentuk formula untuk mengupdate matriks BI plus 1 itu BI tambah delta BI. Delta BI itu dianggap sebagai matriks update atau matriks perbaikan yang ditambahkan ke BI. Jadi secara teori, delta BI itu mempunyai peringkat sama tingginya dengan N. Jadi delta BI itu, kalau dalam prakteknya dia paling banyak itu hanya ranking 1 atau ranking 2. Nanti kita lihat untuk apa rankingnya. Jadi untuk menurunkannya, ranking 1, jadi kita sederhanakan nih skalanya dulu. Delta BI itu C kali Z, ZT. C itu konstanta, Z itu N komponen vektor yang ditentukan nanti. Kalikan Z transpose. Jadi
BI plus 1 sama dengan BI tambah CZT. Dari sini ya, substitusikan delta BI-nya. Terus, karena DI tadi BI kali GI, jadi DI sama BI plus 1 kali GI. BI plus 1 ini ya, BI tambah CZT. Ini perkaliannya ya, kaliin silang. BI kali GI, CZT kali GI. Terus ZTGI itu kan skalar, angka. Jadi kita bisa nulisnya gantinya jadi DI dikurang BIG. Ini saya buat ya. DI dikurang matriks BIGI sama dengan CZ ZTGI. Jadi kalau ditanya Z itu artinya DI dikurang BIGI dibagi Z transpose GI. DZ ya. Nah, gini ya. Ada simple choice-nya. Ada pilihan sederhana, jadi Z itu sama dengan DI dikurang BIGI. C-nya sama dengan 1/ZTGI. Dia dibuat simple. Nah, kayak gini. Jadi ini sama dengan Z, yang ini sama dengan C. Oke? Jadi ini C, ini Z. Terus biar dia ke ranking 1, ke peringkat 1, jadi kita update BI plus 1. Tadi kan BI tambah delta BI. Jadi BI ditambah delta BI-nya ini dapat. Ini delta BI. Ya. Kemudian, ini saya skip aja deh. Ini biasa ya dia cerita. Ini ke ranking 2. Nah, delta BI itu berarti kalau dia ranking 2, berarti kita akan update lagi matriks delta BI sebagai jumlah dari yang 2 ranking 1. Jadi ada 2. Kalau tadi kan cuma CZ Z transpose. Jadi karena ada 2, jadi kita kasih indeks C1 Z1 Z1 transpose tambah C2 Z2 Z2 transpose. C1 C2 dengan komponen faktor Z1 dan Z2 ditentukan. Jadi BI plus 1 sama dengan BI ditambah C1 Z1. Ini ya tadi kan. Karena kenapa ini sama? Karena BI plus 1 dikurang BI. Ini ya. Delta BI itu sebenarnya sama dengan BI plus 1 dikurang BI. Nah ini ya. C1 turunkan dari yang di atas. Baru D kan, DI itu BI kali GI. Baru ini dibuat C1 Z1, Z1 transpose kali GI, C2 Z2, Z2 transpose kali GI. Z1 transpose GI dengan Z2 transpose GI itu skalar. Kalau dia skalar, jadi kita bisa ngitung nih. Ini dimisalkannya aja, penurunannya ya. Sudah cukup jelas sih kalau yang di sini kalau kamu ikutin. Ini dia misalkan Z1 tuh DI, Z2 ini C1 C2. Jadi bisa disederhanakan. Ini kan tadi bentuk umumnya habis ini. Jadi BI, ini delta BI. Delta BI tadi kan BI plus 1 dikurang BI. Gitu ya. Nah, dapatlah yang di bawah ini. Persamaan ini kita kenal dengan namanya Davidson-Fletcher-Powell, DFP. Jadi ini kalau ini kan biasa kayak kemarin dari yang univariat, Powell, jadi XI plus 1, XI tambah lambda bintang SI. Nah ini arah pencarian. Jadi kita punya DI. DI itu XI plus 1 kurang XI. Akibatnya DI bisa kita tulis kembali menjadi, ini penting nih, lambda 1 bintang kali SI. Persamaan yang tadi, 619 itu yang ini. Nah yang ini. DI-nya kan udah diganti nih, bisa ditulis kembali jadi seperti ini. Substitusi rumus aja. Kan tadi BI ditambah DI kali DI transpose. Nah, DI-nya boleh diganti nih. DI-nya lambda 1 bintang SI. Gitu ya. Nah, terus
6111 dan 6119 itu diketahui sebagai formula inverse update terbaru selama persamaan ini merupakan aproksimasi dari matrik Hessian. Jadi yang paling penting mungkin boleh di-highlight 6111 ini 6111 sama 9 sama yang ini. Oke, diupdate dianya. Kemudian mungkin ya untuk menurunkan bukan family kumpulan dari formula-formula update ini menjadi matrik Hessian. Jadi kita punya GI, kuasi Newtonnya GI itu AI kali DI. 6111 dan 6119 tadi bisa kita gunakan ini dengan menggunakan AI, DI, dan GI. Nah, jadi kita bisa rapiin ya. Jadi dapatlah 6124. Gabungan ya. Ini dia namanya Braden, Fletcher, Goldfrapp, Seno formula. Ada orang 4 yang menemukannya. Sehingga rumus si BFGS itu jadilah yang 6125. Bentuk yang tadi, 6125. Ini pengembangan update dari 6111 dan 6119. Kemudian DFP dan BFGS itu, dia itu kan ranking 2 update. Nah, ada pula namanya Huang's Family Update. Diupdatekannya lagi. Jadi matrik Hessian seperti ini. Inverse dari sini ya, dari 6125. Jadi 6125 itu diturunkan, saya nggak jelasin secara rinci lagi karena dia udah kasih tahu nih. Dia pakai RUI BI. Ini udah diturunkan dari sini. Sekarang biasanya ya orang matematik saya perhatiin mahasiswa kita jarang ada lagi yang membahas tentang skripsinya literatur. Sebenarnya bagian-bagian ini bisa jadi topik tugas akhir kamu karena dia tidak menurunkan secara terperinci rumus-rumus yang ada di sini. Jadi kebiasaan mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir ini, saya selalu lihat bahwa mereka lebih prefer skripsinya yang studi kasus. Jarang ada yang seperti ini. Yang ini teoritis boleh loh. Lebih suka studi kasus. Saya pribadi pun juga lebih suka studi kasus karena lebih real kerjanya. Cuma kalau misalnya ada yang terkendala dengan, kalau kasus itu kita terkendala dengan data. Kalau data yang kita ambil sendiri, is okay. Kita tinggal mudah sih ngambilnya koleksi data ya. Kita ngukur sendiri, ngitung sendiri. Tapi kalau data-data perusahaan, orang pelit. Kalau kita nggak punya orang dalam, itu susah banget. Walaupun kamu bawa surat dari dekan, direktur pun susah orang mau baginya. Karena dia bilang itu rahasia perusahaan. Benar. Apalagi data keuangan yang kamu minta, mana mau dianya di-share. Jadi kalau misalnya buntu, nggak ada topik, sebenarnya topik-topik seperti ini bisa jadi topik tugas akhir. Penurunan rumus. Jadi ngomongnya bukan penurunan rumus. Jadi judulnya, ini tadi judulnya apa ya? Bentar. Quasi Newton Method kan? Jadi studi literatur metode Quasi Newton dalam penyelesaian model pemrograman nonlinear. Jadi boleh. Jadi dikumpulkan semua literatur tentang metode Quasi Newton. Terus sebelumnya ada metode Newton tuh dikumpulkan dulu, diceritain. Jadi ini semuanya nanti diturunin. Terus cari model nonlinear, selesaikan pakai metode Quasi Newton. Ini udah banyak banget topik. Ini kan dia nggak turun detail kan. Ini saya aja dari nulis-nulisnya gini. Apalagi kalau itu detail sampai di bab 4 kan kita harus menjelaskan secara detail. Nah, itu udah jadi topik loh. Masa nggak dapat 50 halaman untuk skripsi dari bab 1? Cukup lah itu udah. Takut ketipisan, 50 halaman cukup itu ngetiknya. Jadi nggak translate. Memang ini kan bahasa Inggris kita translate, tapi kamu tulis kembali dengan kata-kata kalian. Yang tadi saya ngomong tadi kan, ini BI-nya gini, gini, gini. Itu bisa jadi topik salah satunya. Ini lumayan banyak literatur, topik untuk literaturnya sih. Kalau dulu saya ngajar analisis numerik, banyak mahasiswa yang ngambil. Dia kan metode-metode baru tuh, nggak ada yang pasaran. Kayak tadi metode namanya 4 nih. Metode 3 dulu nih. Davidson, Fletcher, Powell. Jadi kamu ceritainlah si Powell dulu di depannya, nanti gabunglah menjadi ini. Cari di Google Scholar. Pencarian literatur sudah paham belum? Kamu sudah ngambil Metopen belum ya? Metode penelitian? Belum, Bu.
Kamu cari, kita cari induk kita Google ya, nyarinya Mbak Google. Tapi kalau kamu sudah mau cari yang ilmiah, kamu harus carinya pakai Google Scholar. Nah, saya share ini. Kita harus pakainya Google Scholar. Kalau kamu pakai Google biasa, nanti kamu ketik metode, semua kata-kata metode, baik berita, apapun akun gosip itu keluar. Kalau Google Scholar, dia ilmiah sekali. Dia ilmiah sekali kalau Google Scholar. Oke, kebetulan saya ngomong itu, nanti saya beresin ini. Nanti saya bantu gimana cara buka. Kalau buka jurnal, kan sekarang yang dari email Unsri udah bisa buka ya, jurnal-jurnal berbayar. Jadi nggak usah pakai Skyhub lagi. Skyhub tahu nggak? Nanti kan kamu ada ngeklik jurnal nih, terus jurnalnya nggak bisa dibuka, harus bayar katanya. Itu bisa kita bajak loh. Pernah coba ini? Pernah, Bu. Nah, ya udah. Yang lain pernah? Belum, Bu. Oke, nanti saya share. Itu ilegal, tapi sudah jadi rahasia umum ya, sudah jadi rahasia dunia, kita bisa buka, nggak usah bayar. Tapi saya tahunya Unsri udah berlangganan, jadi kamu bisa akses itu dari dalam kampus, kalau nggak pakai email Unsri katanya. Harus pakai email Unsri bukanya. Jadi jangan Gmail-nya, jangan domain Gmail kamu. Tapi saya belum pernah coba ya, karena saya jarang ke kampus. Soalnya kalau saya login pakai Gmail, nanti saya di blok oleh dia akunnya itu. Jadi lebih baik karena saya punya Skyhub, saya pakai Skyhub aja lebih gampang. Oke, saya lanjut 6125, habisin dulu yang ini. Nah, ini kan bisa nanti kamu cerita nih DFP dengan BFGS, turunkan ini sampai ke sini. Jelasin kalau delta PI-nya 1, theta I-nya 0, berarti substitusi nih nanti nih. 1 dengan 0, 0 dengan 1, bisa dibuat. Terus yang keempat, ditunjukkan bahwa metode BFGS itu superlinear, konvergen superlinear. Nah, ini bisa dibahas juga apa yang dimaksud dengan konvergen superlinear. Terus perhitungan numerik mengindikasi bahwa metode BFGS itu merupakan metode metrik variabel yang terbaik untuk yang tak berkendala. Dia bagus untuk yang tak berkendala. Dan sedikit errornya sedikit dibandingkan DFP. Jadi BFGS itu lebih bagus dari DFP. Terus metode ini dan nanti kita bahas selanjutnya ke sini. Yang mau kita bahas Davidson Fletcher Powell method. Nah, DFP satu-satu kita bahas. Prosedur iteratif dari metode DFP dijelaskan sebagai berikut ini. Jadi kalau kita nulis di tinjauan pustaka atau di tempat penelitian kalian, kita nulisnya nggak bisa pakai kalimat kita ya. Jadi menurut buku ini kan buku Rao ya. Jadi menurut Rao tahun 2000 berapa, metode pencarian atau prosedur iteratif dari metode DFP adalah sebagai berikut. Ini yang kita tulis. Jadi kita mulai dengan inisial titik awal X1 nanti akan diberikan. Kemudian ada matriks simetrik yang definite positif itu B1. Untuk mengaproksimasi inverse matriks Hessian dari F. Biasanya B1 itu diambil sebagai matrik identitas. Jadi kita set dari I-nya 1. Kita cari fungsi gradien di Riemann FI, fungsi gradien FI pada titik XI. Jadi F1 X1. Cari SI negatif dari BI. BI tadi biasanya dengan matriks identitas ya, karena yang pertama dikalikan fungsi gradien dari FI. Cari panjang langkah optimal. Ini panjang langkah optimal sudah berkali-kali. Kamu juga udah pernah ngerjain tugasnya ini. XI plus 1 sama dengan XI tambah dalam DI bintang SI. Kita uji XI plus 1 untuk keoptimalannya. Jika dia optimal, maka prosesnya selesai. Jika tidak, kita ke langkah 5. Yang di sini langkah 5-nya, kita update. Nah, dari tadi kan memang cerita rumus tadi itu ceritanya update. Jadi kita harus update. Update nilai BI plus 1. Update nilai BI plus 1 sama dengan BI tambah MI tambah NI. Matriks MI itu apa ini? Yang panjang-panjang tadi lah yang dibuat. 61125 tadi. Dikelompokkannya ya. Ini NI. Ini nilai GI. Buku ini lumayan enak sih kalau bagi saya ya. Tapi kalau yang kemarin-kemarin juga bilang, wah, bukan mata kuliah program nonlinear baru, tapi optimasi kita pakai itu, enak. Dia nurunin. Kemudian iterasinya kita mulai lagi dari I plus 1 dan kembali ke langkah 2. Catatan, matriks BI plus 1 dari 6130 ini,
Dia akan bernilai definite positif jika nilai lambda I bintangnya diperoleh dengan tepat. Jadi harus nilai lambda I bintangnya tepat. Kalau dia tidak diperoleh dalam iterasi secara akurat, maka matriks BI-nya tidak bisa diupdate. Satu kemungkinan untuk mendapatkan nilai lambda I bintang yang bagus, ya kan, dengan menggunakan nomor lebih banyak di prosedur satu dimensinya. Jadi angkanya lebih banyak. Ya, saya ke contoh. Nah, sebelum saya ke sini, mumpung saya ingat, nanti tadi saya bilang buka Google Scholar tuh kan dari ketik dari Google aja. Mana ya? Keluar nggak screen Ibu? Keluar, Bu. Nah, scholar.google.com. Nah, kamu ketik apa misalnya? Apa tadi? Quasi-Newton method. Semua ini bahasa Inggris memang kelemahannya gitu. Kalau mau cari yang bahasa Indonesia, susah dapatnya. Bisa sih, tapi dikit. Quasi-Newton method ini dapat semua nih. Kamu mau dapat update dari data tahun berapa? Biasa kita selalu dibilang kalau bisa jangan lama-lama tuh literaturnya. Klik aja lah sejak 2017. Apa mau klik di rentang khusus? Kamu maunya dari tahun berapa ke tahun berapa? Ini ada semua nih. Quasi-Newton. Dia pasti update nih. Kan? Bener-bener nggak ada berita tentang Quasi-Newton. Semuanya tentang yang ilmiah. Semuanya tentang yang ilmiah. Kalau kamu tahu nama penulisnya, oke. Misal saya cek punya saya sendiri aja. Nah, semua jurnal yang saya pernah tulis itu akan muncul di situ. Dia lebih apa? Gimana ya? Lebih spesifik keluarnya. Baik pun skripsi mahasiswa saya pun akan masuk. Kan kalau skripsi mahasiswa udah masuk ya ke Unsri ACID. Jadi nanti kalau tugas akhir katanya kalau di-upload ke perpustakaan harus cek plagiat. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan plagiat. Yang membuat kamu plagiat itu sebenarnya karena kamu melihat skripsi teman kamu, skripsi kakak tingkat kamu, dan jurnal bahasa Indonesia. Ya kan? Kamu kan nulis skripsi itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi kamu jangan cari rujukan yang bahasa Indonesia, itu saran saya. Saya selalu bilang dengan bimbingan saya begitu. Kalau misalnya contohnya saya ambil misalnya Mutia sama Nur Aina berteman. Jangan saya lihatkan skripsi kamu berdua itu sama-sama lagi nyusun nih. Bimbingannya sama-sama dengan saya pula. Kalau saya jadi pembimbingnya, artinya gaya koreksi saya selalu sama kan? Dua-duanya bimbingannya barengan. Jadi akan terjadi kemungkinan sama tuh sangat besar. Saya coret misalnya. Bagusnya kalimatnya gini. Itu masih kecil, masih untung. Nur Aina jangan ngelihat skripsinya Mutia Tasya. Kenapa? Karena akan terikot. Tadi si Mutia nulisnya gitu, aku juga kayak gitu. Jangan dibaca. Jangan dibaca. Jangan sampai dipegang, taruh di depan kayak buku kita nyalin tuh jangan kayak gitu. Jadi itu benar-benar menghindari seperti itu. Kita boleh ngelihat rujukan skripsi orang, skripsi kakak tingkat, boleh kita lihat, tapi jangan mirip-mirip banget. Yang mirip-mirip banget tuh kalimatnya, misalnya dia tentang transportasi sampah di Kecamatan Ilir Timur 1. Nanti saya ganti transportasi sampah di Kecamatan Ilir Timur 2. Semua kalimatnya mirip. Kita punya batas ya, 20% katanya ya. Jadi kalau kamu cari dari Google Scholar, itu yang bahasa Inggris, kamu translate ke Indonesia pasti tidak mungkin akan sama. Yakinlah itu. Susah translate bahasa Inggris, pakai Google Translate. Terus kamu bagusin kalimatnya. Kalau translate bahasa Indonesia kan masih mending. Jangan translate dari Inggris ke Indonesia kan oke. Kamu kan paham bahasa Indonesianya bisa dimulusin kalimatnya. Yang susah tuh kalau Indonesia ke Inggris kan, grammarnya harus benar. Jadi cari teks-teksnya di Google Scholar saya bilangnya. Metode Indonesia ada nggak coba ya metode Quasi-Newton? Ada tuh metode Indonesianya. Nih. Yang mirip-mirip Quasi ini nih. Ini apa ya dia? Dikit nih. Ini juga boleh nih.
Nah, BFGS tadi ya saya bilang yang mau kita ajarin tuh. Ada komparasi perbandingan berarti. Perbandingan antara metode LM dengan BFGS. Kamu mau perbandingan antara metode DFP dengan BFGS, oke. Nih, analisis akurasi pakai BFGS kuasi Newton adalah terus. Nanti dicari kata kuncinya. Oke, saya balik. Mana tadi? Jadi tujuan ngambil mata kuliah pilihan itu untuk buka pikiran kamu mencari topik tugas akhir. Nah, sekarang tunjukkan bahwa metode DFP itu metode conjugate, gradient conjugate. Jadi fungsi kuadratik ini dari lalu-lalu sudah ya fungsi kuadratik. Jadi gradiennya itu delta F itu AX tambah B. Jadi dari 6133 ini enak kok. Kamu cari lagi 133 di belakang dan E2. Jadi dapat nilai GI. Jadi GI itu delta FI ya, FI plus 1. Fungsi gradien vektor FI plus 1 dikurang fungsi gradien FI. Jadi A, XI plus 1 dikurang XI. Ini XI plus 1 biasa. GI-nya, jadi kalau ASI berarti GI dibagi lambda I bintang. Terus, BI plus 1 ASI, ini substitusi. MI kali GI, ini kan nanti dikali ya. MI kali GI, nanti kan jadinya BI kali GI, MI kali GI, NI kali GI. Jadi MI kali GI ini udah dimisalkannya, NI kali GI juga sudah. Jadi dari rumus yang di atas, BI plus 1 kali ASI, BI plus 1 kali A kali SI, seperlambda I bintang sama seperlambda I bintang, BI kali GI, ini buat BI kali GI, ya kan? MI kali GI udah diganti dengan yang E8, lambda I bintang SI. NI kali GI sudah diganti dengan ini, BI GI. Sudah disederhanakannya. Dia akan sama dengan SI. Ini kan dia cerita nih. BI simetrik dengan mensubstitusikan persamaan 8 dan 9 ke 7, jadi kita peroleh ini. Jadi SI transpos ASI, nih. SI-nya ini kan, ini SI loh. Oke, tinggal dikaliin. FI transpos kali BI kali ASI pindah posisi ya. Biar ini kan katanya tadi sama dengan SI kan. Nah, SI. Lambda bintang itu meminimumkan panjang langkah sepanjang pencarian SI. Jadi yang E11 ini, dia membuktikan bahwa arah suksesif dari metode DFP itu adalah A conjugate. Dan metode ini conjugate. Kenapa dia dibilang conjugate ini? Nih, ini kan conjugate. Maka disebut dengan metode gradient conjugate. Nah, sekarang ini contohnya. Kalau ini sih masih menggunakan metode interpolasi kubik. Minimumkan ini fungsinya. Initial point pasti diberitahukan kan, starting point. Gunakan metode interpolasi kubik untuk minimisasi satu dimensi. Jadi, cari dulu fungsi gradiennya F. Turunan pertama ya kan, do F, do X1, do F, do X. Turunan pertama apa? X1 kuadrat kalau diturunkan. Yuk, gimana turunannya? Fx1, X2 itu sama dengan 100 X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat ditambah 1 min X1 kuadrat. Jadi kalau turunan terhadap X1-nya gimana? Duanya ke depan ya. X1 kuadrat kurang X2. Turunan dalam 2X1. Benar ya? Tambah bagian yang ini turunkan
2 ke depan, 1 min X1, turunan min X1, min 1. Jadi 2 kali 100 kali 2, 400. Ada X1, X1 kurang X2, ayo yang lupa turunan dibaca lagi. 2 kali min 1, min 2, 1 min X1. Sama ya. Terus 2F per 2X2, turunkan terhadap X2, 2 kali 100 kali X1 kuadrat min X2, turun X2-nya min 1 ya. Bis. Jadi min 2 kali 100 kali min 1, min 200, X1 kuadrat min X2. Nih, sama. Oke. BI, matik identitas ya. Jadi B1 ya, karena I-nya gerak dari 1. Jadi BI itu B1. Identitas. 1001. Starting point X1-nya min 2, min 2. Cari fungsi gradien F1, Fx1. Nilai X1 kan 2, min 2, min 2. Substitusikan min 2, min 2. Nah, min 2, min 2. Berarti X1-nya min 2, X2-nya min 2. Substitusikan ke fungsi ini awal. Ke fungsi nih. Fungsi gradien vektor yang ini. Yang didapat. Fungsi gradien. Ya kan? Dapatlah ini. Terus F1 dapat dari mana? 3609. Dari fungsi atas ya. Min 2, min 2 itu disubstitusikan ke fungsi awal yang di soal. Lampu merah saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, jadi kalau fungsi gradien, fungsi gradien F1 itu masukin tempat fungsi gradien yang ini. Masukin min 2, min 2. Kalau F1, min 2, min 2 itu masukin di fungsi awal. Nyari SI kan, S1 kan? S1 min B1 kali gradien fungsi gradien F1. B1-nya ini kan. Jadi dia identitas tuh matriksnya. Min 1001. F1-nya berapa? Ini ya, min 4806. Min 1200. Kalau dikalikan dapatnya yang ini. Benar ya? Nah, cari Fx1 tambah lambda 1 S1 sama kayak minggu lalu ini. X1 tambah, nah ini cari dulu sama. Dia kan enggak buat rinci. X1-nya tadi min 2, min 2. Lambda 1-nya berapa? Lambda 1 tetap ya. S1-nya 4806 1200. Ya, 1200 ya. Jadi F min 2 tambah 4806 lambda 1. Saya salah nggak? Benar ya? Ibu bener nggak sih? S1-nya 4806 1200. Angka yang bawah dia, Bu. Angka yang bawah maksudnya? Yang sudah dinormalisasikan. Iya, lupa. Sudah dinormalisasikan berarti cari norm ya. Ya kan? Normnya ini kan? Sorry, ini. Ini normnya 0,970, 0,244. Jadi saya salah. Nah, mau hapus dulu ya. 0,970
0,244 ya. Jadi min 2 tambah 0,970 terus min 2 tambah 0,244. Nah, gitu. Jadi yang ini itu nilai X1 ya. Yang ini nilai X2. Substitusikan kalau F ya ke fungsi F yang awal. Ke fungsi yang awal dapatnya ini. Cari turunan pertamanya. Dari sini ya, cari turunan pertamanya. Terus kita menghendaki turunan pertamanya sama dengan 0. Biar kita dapat lambda 1 bintang. Ya kan, ini turunin turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, kemudian metode interpolasi kubik yang pertama first fitting. Jadi kita cari S1 menggunakan normalize, tadi normalisasi sudah, kita ke stage 2. Untuk membangun batas bawah dan batas atas pada panjang langkah optimal lambda 1 bintang, kita punya 2 titik A dan B. Dengan kemiringan nih, kemiringan ya turunan pertama kan. Jadi kita ambil A-nya sama dengan 0. Dan ini dikasih tahu pasti. A-nya berapa sama panjang langkah 0,25 dengan stepnya. Jadi kalau A-nya 0 berarti FA. FA itu sama dengan F pada saat lambda 1 sama dengan A sama dengan 0. Berarti substitusikan lambda 1-nya 0. Dapat 3609. Terus kalau F aksen A turunan pertamanya. Ini ya. Nanti substitusikan lambda 1-nya ini tadi 0. Dari F di sini ya. Terus di F-nya substitusikan lambda 1-nya 0 yang ke bawah. Dia dapatnya min 4956. Terus lambda 1-nya T0-nya 0,25. Panjang apa? Ukuran panjang awalnya 0,25. Jadi nanti nilai F-nya masukkan lambdanya dengan nilai lambdanya dengan 0,25. Masukkan di turunan pertamanya juga. Ini kan sama dengan F aksen. Bukan F aksen A, ya F aksen T0 jadinya. Nilai turunan pertamanya negatif ini. Jadi kalau negatif, jadi kita pakai lambda 1 sama dengan 4 kali T0. Kenapa pakai 4 kali T0? Nih. Kenapa kita pakai 4 kali T0? Kalau saya lebih suka membuat ini, dibuat dia biar jadikan bilangan integer. Pakai 2 T0 boleh 0,5. Tapi akan lama nanti dapatnya. 0,5 dia belum ke integer. Jadi kalau mau pakai lambda 1 kan 4 T0. Karena T0-nya 0,25, 4 kali 0,25 jadi 1. Bu, kalau mau pakai 8 T0 ya udah boleh. Tapi angkanya tambah besar. Ya kan, pengalinya tambah besar. Jadi lambdanya kan 1. Lambdanya 1, masukkan ke tempat F, masukkan ke tempat turunan. Tujuannya buat apa ya? Lihat nilai F. Tadi kalau T-nya 0,25 dia seperti ini. Ketika T-nya 1, ketika lambdanya udah 1, lambda 1-nya 1, jadi kayak gini, nurun kan? Turunannya semakin besar. Dari min 3680, turunan jadi min 1269. Masih negatif kan? Lihat nih, kita tuh tujuannya tuh mau mencari dia jangan sampai negatif lagi. 2F per 2 lambda 1-nya. Kalau dia masih negatif, terus cari lagi lambda 1, kelipatannya 2. Oke? Kelipatannya 2. Kalau mau langsung 4, Bu, ya boleh langsung 4 di sini. Lihat, kalau 4 apakah dia sudah positif atau belum. Ketika dia dapat lambda 1-nya 2, substitusi ke F dan turunannya, nilai DF per D lambda 1 itu masih negatif. Kalau masih negatif, kamu lihat, dia appears, ya have to come close to 0, mendekati 0. Dia mendekati 0. Hampir mendekati 0. Sebenarnya cari ini. Ini kalau bisa seminimal mungkin. Jadi kita nggak tahu. Mungkin aja 2,25 dia sudah positif atau tidak. Karena dia langsung ngambil 2,5. Oke, paham sampai sini? Atau mungkin bisa nanti 2,4 di sini. Dia bisa lebih. Tapi kita nggak boleh pakai 2,4. Kenapa? Karena panjang langkah di awal. Mana panjang langkah? 0,25.
Jadi semua bilangan T0 tadi 0,25. Jadi semua langkah kita tuh kelipatan 0,25. Jadi saya bilang tadi kalau 2,25, tadi kan 2. Pas 2 dia masih negatif. Kemungkinan pas 2,25 nggak tahu, saya belum substitusi. Kalau dia 2,25 mungkin akan sudah positif. Kalau belum berarti dia langsung lompat ke 2,5. Kalau 2,5 masih negatif, berarti dia lompat ke 2,75. Paham nggak? Sampai yang di sini paham nggak? Jadi nilai DF per D lambda 1 itu negatif pada saat lambda 1-nya 2. Benar? Dia positif pada saat lambda 1-nya 2,5. Jadi kita ambil A-nya sebagai 2. B-nya sebagai 2,5. Jadi A-nya tempat yang negatif, B-nya tempat yang positif. Dapat nilai A-nya 2, B-nya 2,5. FA berarti nanti substitusikan pada saat lambda 1-nya 2, masukkan ke F. Dapatnya ini. Masukkan keturunannya dapatnya ini. Substitusi lambdanya 2,5 ke F dan keturunan pertamanya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, Nah, yang untuk ngubah lambdanya tuh harus kelipatan 0,25 itu, Bu, ya? karena tadi dikasih tahu ini. Initial step size-nya 0,25. Nanti kalau initial step size-nya 0,5, berarti kamu kelipatan 0,5 ya. Di sini 0,5. Oke. Kalau saya mau kebut ya, 8 kali 0,5, saya coba aja langsung kedua. Apakah dia sudah positif atau belum. Gitu ya. Kelipatannya. Jadi kalau dia misalnya 0,3, kamu buat kelipatannya juga 0,3 terus yang diperbolehkan. Oke? Nah, gini. Ada lagi pertanyaan sampai di sini dulu? Belum lanjut lagi, masih banyak saya nih. Belum ke stage 3. Baru stage 1 dengan stage 2. Sambil coba hitung ya sebenarnya. Jadi kamu tuh jangan lihat PPT ini aja, tulis ulang sebenarnya. Kamu tulis ulang, hitung F-nya, masukin kayak saya tadi suka ngitung satu-satu. Masukin angkanya benar, dapat nggak 227. Terus masukin tempat turunannya, benar nggak dapatnya min 113,953 gitu. Kita ke stage 3. Stage 3, nah ini balik lagi. Bab 5 itu kamu ngambilnya bentar ya. Bentar, saya kasih. Saya udah pernah ngasih belum ya? 554. Saya share rumus 554-nya ya. Lupa. Nah, ini tolong cek dulu 554-nya. Screen di kalian udah kembali ke e-book belum? Sudah, Bu. Hah? Sudah kan? Sudah, Bu. Nah, ini. Ini tempat Z. Ini ngitung Z-nya. Ini, hitung Z-nya. 551, itu cara ngitung Z-nya. Oke, sudah Z-nya.
Di screenshot aja Z-nya. Nanti saya oh ya gini aja ya. Nanti PPT-nya saya perbarui ini. Nyari key-nya. Nih nyari key-nya. Ini yang dekat aja nih, key dengan Z. Pakai ini aja, key dengan Z untuk yang dekat. Pakai 558 dengan 559. Nanti PPT kamu saya perbarui ya, biar kamu juga enak. Pertemuan ke-7. Ini sudah kembali ke PPT belum? Sudah, Bu. Nah, gini ya, saya kasih tambahan di sini. Nah. Oke. Ini key-nya ya benar ya. Key-nya ada Z kuadrat ya. Tambah F aksen A, F aksen B pangkat setengah. Terus Z-nya 3, FA kurang FB dibagi B, dikurang itu tambah F aksen A tambah F aksen B. B itu tadi kan tempat yang positif ya. Ini kurang ya, B min A loh harusnya. Ini diperbaiki tolong. Ini ada B min A. Berarti saya nggak bisa pakai ini. Bentar ya. Ini key-nya. Kelihatan nggak? Ini key-nya. Z-nya saya perbarui. Nah, ini Z-nya. Ya, nanti saya upload ulang di PPT-nya. Ini kayak saya sudah muncul ke PPT kan ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terus ada rumus lambda bintang. Ini lambda bintang ya. Nah, muncul nggak lambda bintang tempat kalian? Muncul, Bu. Nah, itu rumusnya ya. Kamu mau screenshot dulu, oke. Nanti saya langsung perbaiki di PPT-nya. Di slide 23 ya, jadi ada pembaruan rumusnya ini. Nah, ini ya, biar diperbarui. Slide 23-nya. Oke, tinggal substitusi ya. Saya nggak bacakan lagi. Tinggal kamu substitusi berapa nilai F aksen A, terus dapat lambdanya 2,2. Lambda I bintang 2,2. Kalau udah dapat lambda I bintang 2,2, kita cari apakah dia sudah dekat ya lambda bintangnya itu ke yang barunya ke lambda 1. Caranya cari turunannya tadi, turunan do F per do lambda 1. Yang mana turunan do F per do lambda 1? Untuk umumnya mana ya? Nih, do F per do lambda 1 yang ini, yang di sini. Yang 200 ini, substitusikan dengan nilai lambda 1-nya yang diperoleh. Ya, substitusikan lambda 1 bintang, 2,2. Masukin 2,2, dapatnya min 0,8-an. Terus 2,2 tadi, substitusikan ke nilai F. Jadi ini DF per D lambda 1, 0,22 ya. Sorry, 2,2 ya. Ini 2,2. Baru dapatnya yang ini. Terus yang ini F lambda 1 sama dengan 2,2. Dapatnya yang ini. Selama DF per D lambda 1-nya itu tidak dekat dengan ke
lambda 1 bintang, maka kita pakai teknik refitting. Kita ulang lagi refittingnya. Ini refitting yang pertama yang ini. Nah, ini refitting pertama. Ini namanya first refitting. Dari sini refitting pertama sampai dapat nilai, sampai dapat nilai lambda I bintang. Karena belum deket kan? Belum deket. Karena lambda ini belum mendekati 0 kan? Lambdanya tadi kan baru 2,2. 2,2 belum mendekati 0. Fitting kembali. Jadi ini A-nya tadi kan 2 aturannya kan pertamanya, jadi kita ganti ke 2,2. Paham nggak? A yang awal saya balik, A yang awal 2. B-nya 2,5. Terus kita fitting, kita paskan ulang, kan dapat lambdanya 2,2. 2,2 artinya dia menggantikan A-nya jadi 2,2. Substitusikan ke F, substitusikan ke turunan pertama. Yang B-nya mantep. Cari nilai Z, cari nilai Q, cari lagi lambda 1 bintang. Oke? Dapatnya 2,201. Astaga, tadi 2,2 ya. Ini dapat 2,201. Dikit banget perbedaannya. Jadi pengambilan angka di belakang desimal juga perlu diperhatiin. Ini dia mending ya, karena dia ngambilnya min 0,818. Kalau dia ngambil min 0,8, tambah lama, tambah dekat, sampai mirip pasti. Sebenarnya semakin banyak angka desimal akan semakin bagus perhitungan. Nah, kita tes lagi konvergenannya. Ya kan? Cari do F per do lambda sama kayak yang tadi di sini ya. Substitusi 2,2 tadi. Sekarang substitusi 2, berapa tadi? 2,201 dapatnya ini. Dapatnya ini. Min 0,2. Min 0,2 hampir dekat lah ya. Ke 0 dianggapnya. Harusnya enggak sih. Coba lagi harusnya. Tapi karena dia bilang sufficiently close to 0, jadi kita buat kelah lambda 1 bintangnya 2,201. Cari nilai X2. Kemudian uji konvergenan. Cari fungsi gradien F2 ya. Do F2 X1, do F2 X2. Substitusikan nilai X2 ini ke turunan pertama dengan yang X1 dengan X2. Dapatnya ini. Komponennya tidak close to 0, tidak mendekati 0. Jadi X2 ini tidak optimum. Maka prosedur terus berlanjut sampai nanti dia mendekati 0. Sampai dia nanti nilai F-nya ini mendekati 0. Paham nggak yang ini? DFP-nya. Coba dibantu selesaikan lagi nanti di rumah. Coba nanti ke testingnya terus, karena belum 0, lanjut lagi iterasi selanjutnya. Oke. Nah ini contoh yang itu yang pakai kubik ya. Sekarang menggunakan metode DFP. Lihat, hampir mirip kok. Itu tadi pakai interpolasi kubik ya. Makanya ini. Nih, kubik interpolation method. Ini yang first fitting ya. First fitting. Ini pakai metode interpolasi kubik. Oke. Sekarang kita bandingkan dengan metode DFP. Fungsi yang diberikan kayaknya udah pernah di metode apa ya fungsi ini. Starting point-nya 0,0. B1-nya identitas, epsilonnya 0,01. Jadi kita cari fungsi gradien, gradiennya fxi. Ini ya, turunkan ya. Ini turunan terhadap X1, ini turunan terhadap X2. Substitusikan nilai 0,0, karena starting point-nya 0,0. Dapatnya ini. Nyari S1, ini S1, min, ini kan matriks B1, fungsi vektor F1-nya ini. Oke, cari minimumkan panjang langkah lambda I bintang. Cari yang di sini. Dapat F-nya, turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi kalau ini diturunkan, 2 lambda 1 min 2 sama dengan 0. 2, lambda 1-nya 1. Ini 1. Nyari X2 nih. X2, X1 tambah lambda 1 bintang kali S1. Ini X1, lambda 1 bintangnya 1, S1-nya min 1, 1. Dapat X2. Terus kalau X2 udah dapat,
Nih. Cari gradient vektor F2. Terus lihat nilainya. Masukin substitusi minus 1 ya. Dapatnya 1,4. Kita kan tadi dapat epsilonnya, diberitahukan epsilonnya 0,01. Artinya harus nilainya dia stop tuh kalau dia lebih kecil dari epsilon ya. Karena ini masih lebih besar, lanjut lagi ngitung G1. Ini yang tadi ada kok, yang di awal tadi, pertemuan yang tadi baru-baru masuk tadi. Nih. Ini ikutin aja sih. Ya kan, substitusi. Ini M-nya. Penurunan rumusnya tadi ada kan di awal-awal. Ini N juga udah tahu kan? Jadi B2. Dapatlah nilai B2-nya ini. Oke. Nah ini di rumah tuh habis kuliah coba dikaliin, bener nggak? Dikali dapatnya ini ya, diurutkan. Saya kan nggak merinci nih, S1 transpose benar nggak? S1 itu benar sih, S1 itu min 1 sama 1 ya kan? Karena transpose jadi seperti ini. Min 2, 0, 2 gitu ya. Paham? Nah, sudah. Belum selesai kan? Cari iterasi kedua. Cari S2. Ini bentuknya udah dikasih tahu rumusnya S2. Cari X2. Setiap kali nyari F, pasti nyari turunan. Nyari turunan. Biar dapat lambda 2-nya. Nyari X3. Nyari F3. Lihat F3-nya. Pas 0 pula. Karena dia kebetulan dapatnya 0, 0 ya. Jadi 0 lebih kecil dari epsilon. Selesai perhitungan kita di situ. Oke. Satu lagi yang terakhir. Ini yang BFGS tadi. Broeden-Fletcher-Goldfrapp-Sano method. Jadi tadi perbedaan utama antara DFV dengan BFGS itu pada BFGS method. Matriks Hessiannya diupdate. Yang tadi saya bilang diupdate. Nah, ini langkah. Ini langkah pencarian. Kalau tadi saya bilang mau nulis di bab 2 ini. Cara baiknya nulisnya seperti itu. Ya, ini langkahnya. Oke, jadi mulai dari X1, kemudian matriksnya tadi, definite positif, nyari gradient vektor F1, terus nyari S1, SI, nyari SI-nya. Kalau dapat XI, nyari XI plus 1. Mirip ya dengan DFP tadi. Nyari BI plus 1. Set iterasi. BFGS itu ya sama kayak tadi. Udah usah saya ulang lagi ya. Sama dia turunan dari metode kuasi Newton. Nah, kita ke sini aja. Dengan fungsi yang sama. Fungsinya sama nggak? X1 min X2 dengan yang tadi. Sama ya fungsinya ya. Oke, kita lihat. Dengan fungsi yang sama, B1-nya udah dikasih tahu. Jadi cariin dulu pertama. Nah, ini langkahnya sama nih. Algoritmanya. Apa yang membedakannya? Ini dapat nyari fx1. Terus kamu turunkan jadi 2 lambda 1 min 2 sama dengan 0. 2 lambda 1 min 2, lambda 1 sama dengan 1. Oke, dapat 1. Nyari X2. Ya kan, nyari G1, B1. Nah, terus ya. Tadi kan sudah nyari X2 tuh sebenarnya stop dulu sampai sini. Lihat besar apa kecil epsilon. Karena dia besar maka proceed lagi nyari selanjutnya. Nah, ya yang terurut nih udah dibuatnya terurut. Nyari B2. Ini kurang 1 garisnya. Nyari B2. Kalau sudah dapat B2, cari arah pencariannya S2. Nyari S2, terus sampai nyari X3. Sama kan? Sampai nyari X3, lihat 00. Lebih kecil dari epsilon. Bedanya di mana coba kira-kira?
Nanti pas ngitung akan terlihat tuh mana yang lebih enak. Di sini X3-nya min 1 dengan 1,5. Kalau ini X3-nya sama juga sih, hampir mirip pada fungsinya. Karena di fungsi tertentu mungkin dia nggak, ini hitungannya 2 iterasi. Kalau yang ini tadi 2 iterasi juga sama. Fungsi tertentu nanti mungkin ada yang iterasinya lebih banyak. Min 1 dengan 1,5. Ini 1, 3 udah sama aja. Ada yang perlu saya ulang? Bagian mana yang perlu saya ulang? Sampai situ bahannya. Nanti Bu Fitri maksudnya yang chapter 7. Ada bagian yang perlu saya ulang nggak? Dicoba sih sebenarnya. Kalau nggak coba nggak bisa. Harus dicoba perhitungannya, diulang-ulang. Oke, coba kameranya tampil kamera on biar saya screenshot. Jadi bahannya pertemuan 6 dengan pertemuan 7. Ya, jam 1 ya. Ya kan, jam 1 nanti soalnya kayak biasa kamu akses setelah di e-learning-nya. Mudah-mudahan ada error karena itu Sabtu ya. Tapi nggak tahu kalau dia maintenance, mudah-mudahan nggak deh, nanti kita lihat. Daftar hadir saya buat juga di hari Sabtu itu ya, kamu isi daftar hadir. Jadi Kamis depan kamu free, kosong. Udah di cam on semua. Oke, udah. Ada pertanyaan nggak? Ada yang perlu diulang? Dicoba hitung ya, pokoknya yang dari PPT itu dicoba. Nanti kan dia bilang substitusi 611 ke 612, ikutin itu bisa kok nantinya. Oke. Udah, kalau nggak ada cukup. Cukup hari ini, berarti tinggal UTS nanti. Hasil koreksinya kalau sudah nanti saya share kembali. Karena saya belum koreksi sama sekali yang kelas ini. Oke ya, terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada salah selama 7 pertemuan ini. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.